Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Helmi Hakim. Hari ini saya akan melakukan kegiatan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Nah, ini adalah merupakan bukti kartu pendaftaran saya untuk UKIN untuk kegiatan PPG ini. Nah, baiknya hari ini pada tanggal 30 November 2020. Ya, silakan saksikan kegiatan belajar saya melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan pembelajaran sejarah, walaupun masih kegiatan di siang hari ini, tanggal 30 November 2020. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kenapa? Karena walaupun kalian masih berada dan belajar di rumah, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kenapa? Memang menuntut ilmu itu lelah, tetapi ingat ya, ilmu itu tidak didapatkan dengan tubuh yang santai. Artinya kalian memang harus selalu berusaha keras untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik ya, masih di selama pandemi ini, karena kondisi kita sekarang sudah memasuki zona hijau, tetapi beberapa kabupaten lain sudah masih memasuki zona merah, bahkan tetangga kita Banjarbaru hari ini kembali berada pada zona merah. Ingat ya, kalau kemana-mana gunakan apa? Ya, gunakan masker ya. Jadi jangan lupa kemana-mana gunakan masker. Oke, baik ya, kita mulai saja di kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan yang pertama memulainya dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Saya minta siapa ya? Di sini Rizky, Muhammad Rizky, pimpin doanya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Muhammad Rizky ya sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, Bapak ingatkan kembali, tolong kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah Bapak upload nantinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mulai mengingat kembali dari apa sebelum saya sampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita ingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Nah, justru harusnya kalian masih ingat ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini karena erat kaitannya dengan materi pelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik. Ada yang masih ingat tidak di materi kita pelajaran sebelumnya untuk mengawali kegiatan pelajaran kita hari untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu ya. Ada yang bisa mungkin menjabarkan kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu yang lalu? Saya minta coba si Emil. Ada Emil? Ada, Pak. Oke, Emilia coba disampaikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu ya. Yang saya ingat dari pelajaran sebelumnya adalah mengenai awal kedatangan Jepang dan bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia, yang mana pada masa pendudukan Jepang muncul kebijakan dan ditunjukkan kepada rakyat Indonesia yang diprioritaskan untuk menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia serta menggerakkan rakyat Indonesia agar mau berkorban untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Pasifik. Oke ya. Terima kasih ya Emil ya, lancar sekali ya, karena sebenarnya betul tadi yang kata Emilia tadi, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang kedatangan Jepang. Kalau kita melihat tentang kedatangan Jepang, dari Jepang apa yang kalian ingat? Tentunya jangan yang negatif ya. Dari Jepang, kalau kita berbicara Jepang, apa yang kalian ingat? Nah ini si Adit nih, kalau berbicara Jepang, apa yang diingat Dit? Kira-kira biasanya kalau kita berbicara Jepang, apa yang diingat? Ya komiknya ya. Naruto ya, apalagi yang diingat kalau Jepang ya. Kalau si Rapli ini ingatnya bisa yang agak sedikit gitulah ya kan, tanda kutip ya. Kalau Radin ini yang diingat kalau bicara Jepang, nggak tahu saya siapa yang diingatnya, tapi yang jelas ya, yang jelas kalau kita berbicara pada Jepang, pasti yang ada di kepala kita pasti adalah tentang anime-anime atau kartun-kartun yang sering kita tayang atau sering kita lihat di televisi. Oke, baik ya. Baik,
Nah, sudah jelas tadi ya bahwa kita pertemuan minggu lalu tetap membahas tentang bagaimana sifat pendudukan Jepang. Karena tentunya Jepang itu ketika datang ke Indonesia, mereka menarik simpati bangsa kita dengan tujuan apa? Agar kita mau membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik. Tetapi walaupun demikian, kita harus paham betul negara kita juga melakukan respon terhadap pendudukan tersebut, hanya tidak diam saja. Nah, ini yang kita pelajari di pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajari ini, nantinya kita akan dapat memahami tentang bagaimana perlawanan-perlawanan di daerah terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia, dan kemudian apa saja yang dapat kita ambil dari nilai-nilai perjuangan mereka yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan saat ini, dan bagaimana refleksinya bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Nah, itu tujuan belajar. Setelah kita belajar ini, tentunya kalian semakin memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, serta memegang teguh nilai persatuan dan kesatuan di masa sekarang. Oke, baik ya. Nah, untuk memulainya, akan saya coba tayangkan video yang mungkin kalian sudah pernah melihat video ini atau belum pernah sama sekali ya. Nah, silakan dilihat video berikut ini dan dicermati dengan baik. Pada tanggal 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang di bawah komando Kolonel Hanshichi berlabuh di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang sebelumnya menjadi kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Dalam waktu singkat, setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon juga berhasil menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan, tentara Jepang mengancam untuk memusnahkan seluruh tentara Belanda apabila Belanda tidak mau menyerah. Hingga pada akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang yang waktu itu dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangatlah singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun efek psikologis yang diakibatkan lebih besar. Walaupun datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan menolong, Jepang banyak melakukan kekejaman dalam masa pendudukannya. Salah satunya adalah romusa atau kerja paksa. Kebanyakan romusa direkrut dari pemuda-pemuda desa atau petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain bekerja untuk mengeksploitasi hasil bumi Indonesia, romusa juga dipaksa bekerja membangun fasilitas dan kepentingan bala tentara Dai Nippon. Selain itu, romusa juga dikirim untuk membangun keperluan militer Jepang di negara lain seperti Burma dan Thailand. Romusha itu adalah sebetulnya dalam istilah Jepang sendiri itu berarti pekerja. Jadi pekerja apapun sebetulnya bisa disebut sebagai romusha. Nah, ketika Jepang menduduki Indonesia, istilah romusha itu mendapat istilah lain dalam konteks politik, itu menjadi pekerja yang dipekerjakan secara paksa, berada langsung di bawah pemerintahan militer Jepang. Biasanya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk membangun sarana-sarana pertahanan, misalnya lapangan terbang, membabakan gitu. Tapi mungkin secara persentase laki-laki itu 75% dari jumlah yang direkrut, perempuan 25%.
ditawari beasiswa bersekolah di Jepang, mengisi acara kebudayaan. Bukan melakukan apa yang dijanjikan, tapi ditempatkan di rumah-rumah yang kita sebut yanjo. Yanjo itu seperti rumah-rumah bordil ya, dalam tanda kutip yang kita kenal sekarang, tapi dulu istilahnya bukan itu. Jadi tempat-tempat di mana perempuan-perempuan ini dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis dari tentara-tentara Jepang. Macam propaganda untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia agar mau 350 tahun. Kok baru sekarang sadarnya? Lagi Oke, baik ya. Nah, tadi itu luar biasa ketika kita berbicara tentang yang namanya penjajahan zaman Jepang, maka ada banyak hal yang kita pertanyakan karena mereka datang dengan damai, kemudian mereka mengajak kita untuk berjuang bersama melawan Belanda, kemudian mereka memberikan janji kemerdekaan. Tetapi ingat, itu yang perlu digarisbawahi ya, ini perlu Bapak klarifikasi, kita tidak boleh memiliki mindset bahwa kita dijajah 3,5 abad itu bentuk dari kesalahan dalam hal penyampaian yang mungkin kita sering terima. Kita tidak pernah dijajah 3,5 abadnya, itu perlu digarisbawahi. Kenapa demikian? 3,5 abad itu seperti apa yang sudah Bapak pernah jelaskan di kegiatan pembelajaran kita ketika kelas 10, kemudian bahwa Jepang, Belanda itu tidak pernah menjajah kita 3,5 abad karena mereka pertama kali datang ke Nusantara itu tujuan utamanya adalah berdagang. Nah, itu yang harus dipahami ya. Oke, baik. Nah, dari tayangan video tadi, adakah yang kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan dan apa yang sudah kalian amati dan mungkin ada yang ingin kalian tanyakan dari apa yang sudah kalian lihat? Nah, Bapak minta tolong sama siapa ya? Yang mau menyampaikan sini siapa? Assalamualaikum, Pak. Oke, Adit, silakan, Dit. Saya ingin ada ditanyakan, Pak. Ya, silakan. Dari tayangan video tadi, mengapa Jepang ketika datang ke Indonesia disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia, padahal mereka juga akhirnya menjajah Indonesia, serta apa alasan utamanya mendasari akhirnya bangsa Indonesia ingin melawan dan mengusir Jepang ke tanah Indonesia, Pak? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya, luar biasa ya. Pertanyaan dari Adit masuk akal sih sebenarnya, sangat kritis. Jepang itu pertama kali datang diterima dengan baik, bahkan disambut karena dianggap sebagai saudara tua ingin melepaskan diri bangsa Indonesia dari penjajahan. Tetapi kenapa akhirnya bangsa Indonesia malah melawan Jepang? Padahal mereka sudah memberikan janji kemerdekaan. Oke, luar biasa Adit ya pertanyaannya. Oke, kira-kira apakah perlu Bapak yang menjawabkan? Rasanya tidak. Saya minta dari kalian sendiri deh, kayak di sini muka-muka pintar, walaupun muka-mukanya muka lelah semua ya. Oke, siapa yang kira-kira bisa menjawabkan? Ya, oke, silakan Malik. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan tadi, Pak. Alasan mengapa kedatangan Jepang sendiri disambut dengan baik tidak lepas dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Karena Jepang ketika datang mereka membawa propaganda atau semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dengan propaganda tadi, Jepang menarik simpati bangsa kita dengan memberikan janji kemerdekaan. Hal ini yang membuat Jepang diterima dengan baik. Nah, kalau kenapa bangsa kita akhirnya melawan dikarenakan kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Jepang dengan kerja paksa yang sering disebut Romusa, dan kebijakan lain yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Itu sih Pak yang bisa saya jawab dari apa yang saya sudah baca dari modul. Terima kasih. Oke ya, sip ya, luar biasa ya. Artinya dari apa yang sudah kamu pelajari bahwa memang betul Jepang itu kenapa diterima dengan baik karena ada dia membawa propaganda 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Itu yang membuat kenapa akhirnya Jepang itu diterima dengan baik ketika datang ke Indonesia. Karena mereka berjanji ingin melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tetapi lihat, ketika mereka menjajah, wah penyiksaan lebih mengerikan daripada ketika kita dijajah oleh bangsa Barat ya. Romusa, kemudian tadi di dalam video di tayangan ada tentang bahwa di situ ada, mohon maaf dalam tanda kutip ya, bahwa wanita-wanita kita dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya para tentara-tentara Jepang. Nah, ini kan merupakan gambaran yang sangat menyedihkan ketika masa pendudukan Jepang. Oke, baik ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan coba jelaskan PowerPoint ya atau materi sedikit tentang bagaimana ketika kita berbicara tentang akhirnya bangsa kita melawan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah, di sini akan Bapak perlihatkan dengan kalian bahwa ketika kita berbicara tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, maka kita harus paham betul
bahwa bangsa kita akhirnya melakukan perlawanan atau sendirian respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia ya. Nah, di sini kita akan memahami bahwa ini menjadi tujuan pembelajaran kita yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, yang harus kalian pahami, kenapa kita melawan, tujuannya tidak lepas dari bahwa kita ingin menjadi bangsa yang merdeka ya. Nah, ini gambaran umum ya. Disinilah kalau kita lihat bagaimana perlawanan atau respon tersebut terhadap tentara Jepang itu begitu menyedihkan ketika kita melihat kondisi bangsa kita saat itu, kenapa akhirnya mereka melawan. Nah, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang itu dikarenakan karena kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat penindasan dan penjajahan pada masa itu ya. Ketika kita melihat kondisi bangsa kita saat itu, yang mana bangsa kita begitu miskin, begitu terlantar, begitu ya menyedihkan lah ketika bicara penjajahan. Maka akhirnya muncullah beberapa perlawanan. Yang pertama di sini adalah perlawanan dari Aceh. Ya, perlawanan dari Aceh itu dilakukan oleh tujuan karena bangsa Indonesia, bukan bangsa, penduduk Aceh pada saat itu menentang dominasi atau kedudukan bangsa Jepang di sana. Akibat apa? Kerja paksa yang begitu menyengsarakan. Nah, tokohnya adalah Tengku Abdul Jalil. Kemudian lagi perlawanan yang kedua adalah perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya. Ini perlawanan pun terjadi oleh tokohnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Alasannya kenapa? Karena pada saat itu Kiai Haji Zainal Mustafa itu menganggap bahwa perilaku atau suatu kebijakan yang diterapkan oleh Jepang itu dianggap perilaku yang syirik dan bertentangan dengan agama. Ya, itu menjadi pemicu umumnya. Kemudian yang berikutnya perlawanan dari Indramayu. Nah, ini juga sama, tujuan dan alasannya adalah karena menentang kebijakan Romusa di wilayah Indramayu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian akan berdiskusi tentang materi-materi ini yang akan berbagi sesuai dengan kelompok kalian. Perlawanan di berita jelasnya, ini perlawanan peta dipimpin oleh Supriyadi. Kemudian perlawanan yang berikutnya ini di Kalimantan. Kita sebagai orang Kalimantan dan kita harus tahu betul perlawanan di Kalimantan itu yang dilakukan oleh perlawanan suku Dayak ya. Nah, suku Dayak ini melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Artinya apa? Kita orang Kalimantan juga ikut berjuang melawan yang namanya dominasi dan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, itu merupakan sedikit gambaran umum beberapa perlawanan-perlawanan di daerah yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Nah, artinya apa? Kalian sudah memahami dan sudah melihat dengan baik apa yang sudah kalian pelajari. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian akan dapat melanjutkannya dengan diskusi. Mari kita masuk kepada sesi diskusi. Nah, untuk diskusi kita kembali menggunakan Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom itu sudah ada LKPD yang Bapak masukkan di sana. Nah, silakan kalian di Google Classroom di LKPD di sini kalian nanti berdiskusi tentang apa-apa saja yang harus kalian kerjakan dan apa yang harus kalian pelajari, yaitu bagaimana kalian harus mencari, di sini ada pembagian kelompoknya, tolong nanti pelajari baik-baik tentang kelompok yang sudah berbagi di sini, yaitu tentang pendudukan Jepang. Untuk kelompok 1 tentang perlawanan di Aceh, kelompok 2 tentang perlawanan di Singaparna, kelompok 3 perlawanan di Blitar, dan kelompok 4 yaitu perlawanan di Kalimantan. Ya. Nah, ini yang harus kalian isi nanti yang dikirim di Google Classroom, yaitu sebutkan nama tokoh tadi, siapa perlawanannya, asal daerahnya, alasan kenapa melawan perlawanan, bagaimana cara perlawanannya, hasil perlawanan, dan nilai-nilai perjuangan yang ada pada masa itu yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan sekarang. Ya, oke, sampai di situ. Adakah yang ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan kalian berdiskusi di Google Classroom untuk materi yang sudah Bapak share di LKPD di sana. Oke ya, di Google Classroom. Sebentar, kita coba buka. Oke, baik ya. Luar biasa tadi kegiatan diskusi kalian di Google Classroom. Oke, untuk kali ini kita masuk kepada sesi presentasi ya, presentasi hasil dari kerja kelompok kalian.
Nah, silakan setiap masing-masing kelompok nanti untuk perwakilan untuk menyampaikan hasil dari presentasi kelompok kalian tentang apa-apa saja yang kalian dapat dan kalian pelajari, serta informasi apa yang kalian cari tadi di internet dan apa yang sudah kalian diskusikan tadi di Google Classroom dan untuk disampaikan di kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan penyampaian diskusi ini, nah, saya minta untuk perwakilan dari kelompok 1 lebih dahulu untuk menyampaikan dari hasil pemaparan diskusinya. Oke, dari kelompok 1 perwakilan saya silahkan satu orang, siapa ya? Siapa? Rapli ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rafli Nugraha. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perlawanan terhadap kependudukan Jepang di Aceh. Yang menjadi penyebab munculnya perlawanan di Aceh karena masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenangnya dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942, terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Kot Plieng. Jalannya perlawanan dilakukan sendiri yang mana Jepang sebanyak 2 kali berusaha menaklukkan wilayah Kot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Kot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Adapun nilai yang dapat diambil dari perlawanan tersebut adalah nilai nasionalisme atau nilai rasa cinta terhadap bangsa dan negara, serta nilai kemanusiaan, serta nilai berani melawan ketidakadilan dan penindasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tadi itu hasil pemaparan dari kelompok 1, sudah luar biasa. Ya, saya acungi jempol bahwa mereka mengumpulkan informasi dari banyak sumber, tadi mungkin dari beberapa buku-buku atau sumber di internet, atau lihat dari modul yang sudah Bapak share tadi. Oke, yang berikutnya saya minta tanggapan dari kelompok 2, mungkin bisa menanggapi atau dari kelompok berapa saja dari hasil pemaparan dari, ya oke, silakan Sahrani ini langsung nyamber aja nih Sahrani ini, nggak sabar nih. Oke, lanjut. Siap. Wah, makin saya perwakilan dari mantap. Oke, nanti dirapikan ya Sahrani ya. Oke, lanjut Sahrani. Siap. Yang di bawah. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi pernyataan dari presentasi kelompok 1. Yang mana saya setuju terhadap pemaparan dari kelompok 1 tadi. Namun bagi saya pribadi masih ada nilai-nilai yang kurang yang dijelaskan pada kelompok 1 tadi, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, dan nilai pantang menyerah, dan nilai religius. Kita semua tahu Aceh merupakan daerah yang agamis. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, siap ya, luar biasa ya. Siap. Terima kasih tadi sudah menambahkan Sahrani ya dari pemaparan. Ya, sama-sama. Tapi katanya masih ada yang masih kurang, yaitu tentang nilai religius, karena Aceh juga sendiri dikenal dengan kota Serambi Mekah. Nah, kota Serambi Mekah. Ada yang mungkin tahu alasannya kenapa Aceh disebut sebagai kota Serambi Mekah? Mungkin itu perlu nanti kalian cari lagi sumber-sumbernya di internet ya. Kenapa sampai Aceh disebut sebagai kota Serambi Mekah? Dan itu ada sejarah panjang yang mungkin kita akan bahas nanti di kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membahas itu. Nah, oke, itu tadi ya, luar biasa hasil dari presentasi kelompok dan pemaparan dari beberapa kelompok kalian. Nah, kita akan masuk kepada sesi menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan saya ingatkan kembali, silahkan nanti dikerjakan soal evaluasi pembelajaran kita hari ini, yang mana di kegiatan evaluasi kita hari ini sudah memasukkan di Google Classroom. Tapi sebelum kita mengakhiri atau menyimpulkan kegiatan pelajaran ini, Bapak juga akan bertanya dulu dengan beberapa orang di sini dari apa yang sudah kita pelajari tadi, mungkin untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang apa-apa saja yang dijelaskan di sini. Tadi Malik itu sudah menyebutkan tentang perlawanan rakyat di Aceh. Ya, di Aceh. Ada yang tahu tadi perlawanan rakyat di Aceh tadi siapa yang memimpinnya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Siapa ya perlawanan rakyat Aceh? Siapa tadi yang memimpin perlawanan rakyat Aceh? Ini hafalan saja nih, ya.
Oke, ada yang bisa? Hairullah, tahu siapa tadi yang mimpin perlawanan di Aceh? Yuk. Rapli, ada yang tahu siapa yang mimpin perlawanan Aceh? Adit? Ya kalau Malik pasti tahu lah dia yang nyampaikan. Siapa Adit? Perlawanan rakyat Aceh. Siapa? Rapli? Siapa? Ada yang tahu? Sarani, ada yang tahu siapa Sarani? Tadi yang Kiai Haji Jainal Mustafa. Oke, Kiai Haji Jainal Mustafa. Betul lah, di Aceh Kiai Haji Jainal Mustafa. Betul, mun kada hilap. Iya, betul. Jika tidak hilap. Nah, luar biasa nih, betul kalau tidak hilap. Kata si kalau tidak hilap, jangan hilap lah ya. Oke, sip ya, luar biasa ya. Nanti coba sambil dipelajari lagi apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian dibaca tadi modul di Google Classroom dan jangan lupa menjawab soal evaluasi. Ada 2 soal esai nanti di sana, silakan nanti dikerjakan. Beri batas waktu 1 jam setelah kegiatan pembelajaran kita ini berakhir. Oke, kita masuk pada akhir kegiatan pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baru minta 1 orang, tadi banyak laki-laki sudah sini, minta perempuan untuk menyimpulkan. Siapa? Oke, Arum. Pak. Oke, silakan Ya, nama Arum. saya Arum Maisa Sabrila. Saya ingin menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang yang mana perlawanan terhadap Jepang tersebut dikarenakan karena adanya kekejaman, ketidakadilan, dan penyiksaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, serta adanya kebijakan Jepang berupa kebiasaan yang dianggap syirik oleh masyarakat yang beragama Muslim, sehingga dari pelajaran tersebut dapat diambil suatu pelajaran tentang nilai-nilai perjuangan berupa rasa nasionalisme, religius, persatuan dan kesatuan, serta nilai pantang menyerah. Itu saja Pak yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Arumasya ya sudah menyampaikan tadi kesimpulan umum kata atau Arumasya bahwa yang kita pelajari hari ini pada intinya adalah bahwa kita itu sebagai bangsa itu akan selalu melakukan perlawanan terhadap bentuk penindasan. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita jangan diam ketika kita menemui ketidakadilan, apalagi bentuknya kekejaman. Seperti apa yang kita lihat hari ini, yang jadi musuh bangsa kita, saya mengutip kata-kata dari Soekarno ya, yang menjadi musuh bangsa kita hari ini bukanlah orang lain tetapi bangsa kita sendiri. Apa? Dari diri kita sendiri. Yaitu siapa? Yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri siapa? Ego dan emosi kita sendiri. Nah, ingat ya, ambisius, kemudian lagi suka merendahkan orang lain, itu akan memicu munculnya perlawanan. Nah, ketika kita berbicara pemerintahan kita hari ini, maka kita harus paham betul kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, jangan hanya bisa kita yang namanya mencaci maki kebijakan tersebut, tetapi bagaimana caranya kita mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Oke ya, artinya apa? Sebagai refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini dari pembelajaran respon terhadap pendudukan Jepang, maka kita dapat mengambil satu gambaran bahwa apa yang kita alami hari ini harus dapat belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu tentang apa? Bahwa kita selalu menghindari adanya yang namanya penindasan, kita berusaha untuk menghindari adanya yang namanya kekejaman, kita berusaha menghindari yang namanya ketidakadilan, terutama dalam kita bertindak dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu menjadi refleksi ketika kita belajar tentang mengambil nilai-nilai sejarah dari kehidupan kita di masa sekarang. Oke, baik ya. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu tadi penguatan yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Kita sudah masuk ke kegiatan penilaian akhir semester. Silahkan dipelajari apa-apa materi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kalian sekarang dan masa yang akan datang. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta 1 orang untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Minta siapa lagi? Musawirah, tolong pimpin doa musyawarah untuk kegiatan kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran online ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Musawirah sudah memimpin doa kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.